Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mufri Random Email dan Tutorial. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mencairkan BPJS yang minus paklaring sama minus kartu BPJS. Jadi minus dua-duanya. Nggak ada paklaring iya, nggak ada kartu BPJS-nya iya. Nah, biasanya kendala-kendala kayak gini yang orang-orangnya sistemnya kabur dari perusahaan, artinya kabur, resign tidak baik-baik ya, ataupun mungkin ada sebagian resign yang baik-baik cuman nggak dikasih. Salah satunya ya ada kartu BPJS-nya tapi nggak ada paklaringnya, ataupun cuma paklaringnya hilang, paklaringnya hilang, kartunya juga hilang. Nah, terus caranya gimana kalau mau cairin BPJS? Tapi sebelum bahas untuk video ini, sebelum bahas tentang bagaimana caranya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kali ini. Dan apabila ada pertanyaan untuk sekitar BPJS ketenaga kerjaan, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah. Apabila saya bisa jawab, bisa bantu, ya tak bantu. Kalau enggak, setidaknya itu untuk masukan buat saya sendiri ya. Mungkin langsung aja untuk pembahasannya. Yang pertama gini, teman-teman, kalau semua ada kendala yang tadi saya bahas, itu nggak ada paklaring, nggak ada kartu BPJS, nggak ada paklaring, ada kartu BPJS-nya, ataupun ada kartunya nggak ada paklaringnya, ataupun dua-duanya nggak ada paklaring sama kartu BPJS-nya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin, silakan datang ke kantor BPJS terdahulu. Nah, datang ke BPJS dulu dengan konfirmasi bahwa ada kendala untuk pencairan BPJS. Jadi jangan ngomong ke satpamnya. Biasanya satpamnya dia langsung silakan daftar via online. Biasanya kalau kita ke satpamnya, kita ngomong aja ke satpamnya, kita datang mau kendala BPJS, mau nanya tentang kendala BPJS-nya, langsung ke customer service. Jadi kalau udah ketemu customer service-nya, silakan teman-teman itu silakan tanyakan untuk minta print out data kepesertaan untuk BPJS. Jadi ntar di situ di data print out-nya itu tertera ada nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, itu ada keterangan kerja di PT mana aja, nomor NPK-nya berapa, terus ada nomor KPJ-nya berapa, masuknya tanggal berapa, pertama iuran itu tanggal berapa, terakhir iuran tanggal berapa. Di situ ada lengkap semua dari data nama kita, nomor KTP, nik kerja di situ, nik kepesertaan nik nomor induk itu saat kita kerja, terus nomor KPJ ada di situ. Terus ada lagi yang tulang ya, pertama setoran sama terakhir setoran. Itu kita minta print out. Nah, biasanya ya, untuk print outan sendiri dia akan disobek untuk nomor KPJ. Jadi nomor BPJS disobek sama orang BPJS. Yang udah kayak gitu. Yang pertama itu kita minta di situ print out. Nah, data-data tersebut itu digunakan untuk nginformasiin ke pihak PT yang bersangkutan. Contohnya PT X. Nah, kita punya data dari BPJS bahwa saya pernah bekerja di PT tersebut. Ini loh datanya. Nah, setelah kita minta print out data untuk kepesertaannya, di situ akan ada rekapan kedua, itu data HRD yang terkait, itu termasuk nomor HP, email, alamat perusahaannya dan sebagainya. Nah, tujuannya siapa? Tujuannya saat kita dapat info untuk print out kepesertaannya, kita bisa konfirmasi ke HRD terkait. Bisa lewat email, bisa lewat telepon kantor. Kenapa lewat telepon atau via email? Biasanya untuk konfirmasi ke perusahaan dengan cara datang langsung ke perusahaan, itu akan dipersulit oleh satpam, karena satpam biasanya akan nanya udah ada janji atau belum. Nah, kalau kita nggak ada janji,
itu akan ya lebih nunggu lama lagi deh. Beda halnya kalau kita lebih terutama telepon dulu ke HED-nya. Telepon dulu ke HED-nya, kita konfirmasi bahwa ada kendala apa dan bla bla bla. Itu konfirmasi yang tadi kendalanya itu paklaringnya nggak ada lah dan sebagainya. Minta tolong kalau semua situs sistemnya teman-teman itu resign, itu jangan minta paklaring tapi minta surat keterangan pernah bekerja untuk pencairan BPJS. Karena beda, surat keterangan pernah kerja untuk pencairan BPJS sama paklaring. Kalau paklaring itu ada nomor seri dokumen. Dan kalau ada nomor seri dokumen itu HRD nggak akan bikin. Kenapa? Dia akan laporan ke atasannya, ke orang Jepang ataupun pihak si pemilik perusahaan. Itu akan ribet. Ditanyanya macam-macam. Nah, HRD dia nggak mau ribet. Sedangkan surat keterangan bekerja itu mencakup tentang hampir sama kayak paklaring. Cuman bedanya itu nggak ada nomor suratnya. Jadi cuman kop surat itu PT tersebut dan keterangan bahwa nama kita sendiri atau teman-teman sendiri benar pernah kerja di situ tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu datanya pasti ada di perusahaan tersebut. Terus di situ keterangan di bawahnya untuk pencairan BPJS ada stempel basah, bukan scanan, udah. Nah ini untuk bisa untuk bisa untuk pencairan BPJS yang pertama untuk surat keterangan. Nah, selain surat keterangan kita juga nanya untuk nomor KPJ-nya. Di situ pasti ada keterangan nomor KPJ-nya. Jadi bukan minta kartunya ya, tapi cukup nomor KPJ-nya. Kenapa? Nomor KPJ yang kita dapat dari perusahaan itu bisa kita masukin ke aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau aku udah kedaftar, nah dia akan nampil kita silakan masuk ke kartu digital. Jadi kartu digital mungkin kayak gini lah, bersama kartu BPJS digital. Kartu BPJS nah di sini kita gambar. Nah, kartunya sama kayak gini. Kartunya sama ya kayak gini. Nah, di sini ada barcode. Scan barcode di sini. Nah, kita bisa print kartu kayak gini, di print untuk kertas biasa, mau kertas HPS, kertas foto juga bisa di print. Silakan ambil nanti untuk pengganti kartu BPJS-nya. Jadi kita nggak usah minta kartu printan dari HRD masih tempat ya. Nah, itu caranya baru kalau semua datanya udah komplit, surat lamarannya udah komplit. Kalau surat lamarannya udah komplit. Surat lamaran. Kalau maksudnya surat-suratnya udah komplit. Dari kartunya udah ada, terus surat keterangan pernah bekerjanya udah ada, teman-teman bisa daftar ke lapak asik BPJS. Di situ tentang daftar, kita masukin berkas-berkasnya yang disiapkan, kayak yang tadi surat keterangan bekerja ya sudah ada, kartu BPJS, silakan kakaknya juga disiapin, terus KTP, terus paklaring atau surat pernah bekerjanya udah surat tadi ya, paklaring untuk pengganti surat keterangan pernah bekerja, terus form BPJS. Nah, form BPJS bisa di aplikasi, bisa download, diisi. Seterusnya kalau saldonya melebihi dari 50 juta itu silakan MPWP juga. Tapi kalau semua kurang dari 50 juta nggak usah pakai MPWP. Plus yang terakhir itu ada foto selfie. Jadi foto kita sendiri silakan upload ke sistem lapak asik. Ataupun mungkin kalau semua di daerah masih bisa daftar langsung ke kantor BPJS atau tempat, ya silakan bawa berkas-berkas tadi yang kayak KTP, KK, buku tabungan, terus surat pernah kerja atau paklaring, kartu, itu kita datang langsung bawa berkas tersebut ke kantor pajak setempat. Itu aja untuk penjelasannya. Jadi silakan teman-teman ke kantor BPJS untuk menanyakan kepesertaannya dulu. Habis itu silakan telepon ke HRD-nya masing-masing.
habis telepon, janjian, minta surat keterangan pernah bekerja dan untuk KPJ-nya. Habis itu kita seperti biasa, kita daftar seperti biasa, normal. Mungkin itu aja. Iya, ada tambahan satu lagi, masalahnya di kolom komentar ada yang nanya, kalau semua PT-nya udah bangkrut atau udah pindah gimana ya? Bangkrut ya rata-rata. Kalau PT-nya udah tidak beroperasi, biasanya dari keterangan BPJS-nya itu suruh bikin surat keterangan lurah setempat bahwasanya PT tersebut benar berada di daerah tersebut. Ataupun mungkin lebih jelasnya silakan tanya ke pihak BPJS terkait. Itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video saya ini apabila bermanfaat ya. Kalau apabila ada pertanyaan dan sebagainya silakan ataupun kritik dan saran silakan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.